Pak, pasang ini Pak, taruh di depannya. Izin yang mulia, sebelum pemeriksaan terdakwa, ini kami coba menghadirkan saksi Bunga Rahmatia yang ada di berkas yang mulia. Tapi kami kesulitan untuk menghadirkan, jadi kalau boleh diberikan izin, kami mohon bacakan yang mulia. BAP-nya ada di berkas yang mulia. Ya. Nah, kami mohon dibacakan kalau gitu yang mulia. Mohon izin yang mulia, pada tahapan pembuktian jaksa penuntut umum untuk menghadirkan beberapa alat bukti dan salah satu diantaranya alat bukti keterangan saksi. Dari beberapa saksi yang kami hadirkan dan saksi yang sudah kami hadirkan, kami dari jaksa penuntut umum menganggap sudah cukup untuk membuktikan perkara ini, sehingga kami tidak lagi menghadirkan saksi Bunga untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Manakala kami tidak menghadirkan saksi Bunga sebagai saksi diminta keterangan di pengadilan, jadi kami tidak punya kewajiban juga untuk membacakan keterangan yang kami tidak hadirkan dalam persidangan. Demikian yang mulia. Saksi kunci. Baik. Sudah ditumpang belum ini? Ada biaya tumpangnya nggak? Ada yang mulia. Siapa nama siapa? Bunga Rahmatia. Baik, silakan bacakan. Saya yang mulia. Baik, terima kasih. Saya bacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Bunga Rahmatia. Keterangan saksi Bunga Rahmatia. Saksi Bunga Rahmatia sejak 2012 sampai Juni 2017 merupakan relationship manager QNB. Tugas sebagai relationship manager adalah sebagai penghubung nasabah dengan bank dalam rangka memproses dan mengelola permohonan pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Saksi Bunga Rahmatia menangani permohonan kredit PT Agrawisesa Wijatama. Pokok-pokok keterangan Bunga Rahmatia lain antara lain saksi Bunga Rahmatia menerangkan mengenai prosedur pengajuan kredit. Mohon izin yang mulia, kami dari jaksa penuntut umum agak sedikit keberatan terhadap saksi yang seharusnya itu adalah di berkas jaksa, kemudian dibacakan keterangannya itu oleh penuntut umum. Iya, karena kenapa? Saudara yang bacakan. Dibacakan aja. Ya kalau menurut saudara itu sudah cukup, ya mungkin barangkali majelis perlu. Siap. Ada yang Baik, tidak, cukup ya. Baik. Baik, cukup ya boleh. Siap. Dibacakan. 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 Ya. Baca, saya yang baca. Kalau mau diberkaskan, ada di berkas. Ada di berkas ya juga. Baca, Pak. Kalau saudara keberatan dibaca beliau, Bapak yang baca. Oh, nggak apa-apa, dibacakan saja. Siap. Saya lanjutkan yang mulia. Intinya sama atau seperti di sini, Pak? Sama yang mulia. Sama. Ya, nanti Ini silakan ya penekanannya apa nanti saudara masukkan aja. di pledoi. Pemberian saudara. Baik, baik. Artinya, apa yang dibacakan di dalam berkas pertama Bunga Rahmatia ini nanti di berita acara kami sebut bahwa penasihat hukum menginginkan dan dibacakanlah berkas itu. Baik, Oke. terima kasih yang mulia. Ya. Ada lagi Pak? Cukup ya, boleh silakan. Ada lagi saudara penasihat hukum? Cukup yang mulia. Selanjutnya kita pemeriksaan terdakwa ya. Ya, Ya silakan dulu. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa Burhan Budi ya. Saudara kenal dengan Agrawisesa? Saudara kenal dengan PT Agrawisesa? Kenal. Apakah ada hubungan saudara nggak dengan PT Agrawisesa? Ada. Ada. Apa hubungan saudara dengan Agrawisesa? Saya melalui PT Kalpataru Investama Iya. adalah pemegang saham mayoritas di PT Agrawisesa. Saudara pemegang saham mayoritas. Sebagai apa saudara di PT Agrawisesa? Sebagai komisaris utama. Sebagai komisaris utama. Saudara diangkat berdasarkan
keputusan? Iya. Baik. Komisaris utama. Sejak kapan saudara menjabat sebagai komisaris utama? Saya kalau nggak salah 2014. 2014 sampai sekarang. Sekarang saya udah jadi direktur utama. Baik, direktur utama. Pada saat saudara jadi komisaris, siapa yang menjadi direktur saat itu? Muhammad Ali. Muhammad Ali sebagai direktur bersamaan dengan saudara juga jadi komisaris. Bersamaan diangkat secara bersama-sama pada waktu itu. Ya. Baik. Apakah PT Agrawisesa ini memiliki aset? Iya, betul. Di mana asetnya? Di Subang. Di Subang. Apa jenis asetnya? Rumah, tanah, bangunan? Kami mempunyai tanah untuk industrial estate Di Subang. Di Subang. Selain di Subang, di mana lagi yang memiliki asetnya Agrawisesa? Nggak ada. Nggak ada. Di Kalimantan? Ya. Nggak ada. Itu bukan milik PT Agrawisesa. Bukan milik PT Agrawisesa. Agrawisesa hanya memiliki aset ada di Subang. Ya, Baik. betul. Apakah tanah-tanah yang di Subang itu dikuasai langsung oleh PT Agrawisesa? Iya. Oke. Segala sesuatu yang hubungan dengan aset tersebut semua ada di kendali saudara sebagai komisaris pada saat itu, betul? Di bawah kendali perusahaan. Iya, dibawa oleh perusahaan dalam hal ini komisaris plus dengan direktur. Yes. Betul ya. Baik. Apakah ada yang pernah menghubungi saudara untuk membeli tanah di daerah Subang? Pada perkara ini saudara kenal dengan Freddy Chandra, Kenal. dengan Pak Sugianto. Kenal. Pernah nggak saudara berhubungan dan bertemu dengan mereka berdua? Pernah. Pernah. Di mana dan kapan saudara bertemu dengan mereka berdua? Di Jakarta. Di Jakarta. Pada saat Freddy Chandra dan Bapak Sugianto bertemu dengan saudara sebagai komisaris pada saat itu, apa yang mereka menyampaikan dan hubungan apa untuk bertemu dengan saudara? Waktu saya bertemu dengan Bapak Sugianto dan Freddy Chandra, Iya. mereka mau berkenalan sama saya. Mereka mau berkenalan. Oke. Siapa yang membawa Pak Freddy ke saudara? Apakah mereka datang sendiri atau ada yang menemani mereka? Mereka ditemani oleh staf kami. Orang Agrawisesa juga? Ya. Baik. Apakah mereka punya keinginan nggak untuk hubungannya dengan Agrawisesa, dengan aset-aset yang dimiliki Agrawisesa? Ada nggak keinginan mereka? Pada saat saya bertemu dengan mereka, Iya. telah terjadi kesepakatan untuk mereka berminat terhadap sebagian daripada tanah kami. Iya. Mereka berdua ketemu saudara dengan tujuan untuk membeli beberapa sebidang tanah. Mereka bertemu saya untuk berkenalan, Berkenalan. untuk Selain memastikan persetujuan saya bahwa saya setuju dengan transaksi yang mereka lakukan. Enggak, maksud saya setelah mereka berkenalan dengan Pak Burhanuddin, saat itu mereka menyampaikan tidak keinginan untuk membeli tanah milik PT Agrawisesa. Pada saat bertemu mereka Iya. sudah terjadi persetujuan secara lisan antara mereka dengan tim saya. Oh, sebelumnya udah ada kesepakatan Sudah. ya. Apakah dengan tim yang dimiliki oleh Agrawisesa menyampaikan juga nggak ke Pak Burhanuddin sebagai komisaris? Ini ada Pak Freddy, Pak Sugianto, Pak, mereka datang ke Jakarta untuk berminat membeli tanah di Subang. Mereka pernah bercerita kepada saya ada peminat untuk membeli tanah, dan saya bilang silakan aja bernegosiasi. SP3. Baik. SKP. Pak Pur masih ingat kapan mereka datang untuk ketemu Bapak? Sekitar tahun berapa? Sekitar 2016. 2016. Mereka datang ke rumah Pak Pur langsung ya? Mereka datang ketemu saya di hotel dulu. Oh, di Itu hotel. baru. Berapa kali mereka ketemu dengan Pak Pur? Mereka bertemu saya 3 kali rasanya. 3 kali. Pertama di mana? Di hotel? Di Hotel Melia. Hotel mana? Hotel Melia. Hotel Melia, Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain di hotel, di mana lagi Pak Pur? Pernah datang ke rumah saya, pernah datang ke kantor saya. Di mana rumahnya? Di Jalan Kesehatan, Kebayoran? Betul apa di Gambir? di Jakarta Pusat di Gambir. Di Jakarta Pusat. Di Kebayoran lama? Nggak pernah. Kebayoran Baru? Nggak. Tidak pernah juga datang ke situ. Baik. 3 kali bertemu dengan saudara. Mereka sudah punya kesepakatan belum antara Bapak dengan tanah yang akan mau mereka beli dari
Pak Bu? Yang pertama kali saya bertemu mereka sudah terjadi kesepakatan. Pertemuan yang ketiga mereka berminat untuk melakukan kerjasama dengan tanah itu. Baik, akhirnya mereka Menambah, maksudnya menambah. Pak Bu sendiri langsung memberikan persetujuan untuk mau menyerahkan atau menjual tanah kepada Pak Sugianto dengan Pak Freddy. Saya setuju. Setuju ya. Oke. Kesepakatan harga antara saudara dengan Freddy dengan Sugianto berapa? Kesepakatan harga itu 445.000. 445.000 meter persegi. Ya. Sementara yang Pak Bur akan menjual ke mereka berapa total luas tanahnya? Mereka mau membeli 15 hektar. Kurang lebih 15 hektar. Itu di daerah mana? Di Subang. Di Subang, Di kecamatan mana? Kecamatan Jamulu. Di daerah desa? Jamulu. Desa? Kedaung atau Jamulu? Kedaung. Di desa Kedaung, maaf. Di desa Kadao. Waktu kesepakatan harga itu, apakah pada saat itu saudara sebagai komisaris dengan calon pembeli Freddy dan Sugianto ada nggak keinginan untuk membuat perjanjian atau jual beli? Ada nggak? Mereka sudah tim saya sudah melapor kepada saya. Iya. Kemudian mereka menyatakan dengan harga sekian Pak Sugianto dan Pak Betul. Freddy mau membeli. Iya. Kemudian mereka mau berkenalan sama saya sebagai komisaris utama. Saya bersedia ketemu. Oke. Nah, apakah dengan kesepakatan harga kan sudah ada di antara Sugianto dengan Pak Bur? Kesepakatan sudah dilakukan sebelumnya, Pak. Iya. Oke. Kemudian ditindaklanjuti nggak dengan pembayaran? Oh, ditindaklanjuti dengan melakukan PPJB. Iya. Melalui siapa? Notaris atau melalui kantor kelurahan? Notaris. Notaris apakah dengan notaris yang sudah ditunjuk oleh Freddy Chandra sebagai calon pembeli atau notaris yang sudah disiapkan ditunjuk oleh saudara sendiri sebagai komisaris? Saya sebagai komisaris utama tidak ngatur sekretaris. Baik. Yang ngatur sekretaris itu tingkat manajer. Notaris yang saya maksud adalah notaris. Saya tidak ngatur notaris, Pak. Oke. Kantornya juga saya nggak tahu, Pak. Baik. Kemudian pada saat mereka ingin mau membeli tanah itu, apakah pernah mereka bertanya kepada saudara, tanah yang mereka beli ini pernah nggak nih ada sengketa? Saudara sampaikan ke mereka. Mereka nggak banyak nanya sama saya, Pak. Tidak. Tapi tanah-tanah tersebut tidak ada sengketa. Ya, Tidak ada saudara? sengketa tanah itu, Pak. Baik. Tanah-tanah tersebut bersertifikat. Tanah itu belum bersertifikat waktu itu. Apa alas hukumnya yang memang dimiliki saudara PT Agraria Wisesa? Alas hukumnya itu adalah keputusan pengadilan dan hasil dari tim A BPN Pusat. Ya, baik. Bahwa itu tanah itu milik PT Agraria Wisesa. Apakah mereka pada saat berhadapan dengan notaris buatlah namanya PPAJB ya? Ya. Oke. Ada nggak klausul-klausul yang sudah disiapkan di sana untuk dibacakan ke di hadapan para pihak? Yang berhadapan dengan notaris itu adalah direktur utama, Pak. Iya. Tapi apakah direktur utama Pak Muhammad Ali ini saudara juga tidak mewakili PT Agraria Wisesa untuk melakukan jual beli? Memang peraturannya direktur utama yang melakukan jual beli, saya hanya memberikan persetujuan. Oh, saudara yang memberikan persetujuan. Betul, Pak. Atas persetujuan dari saudara sebagai komisaris, kemudian direktur Pak Muhammad Ali itu dia melakukan penjualan. Betul. Baik. Apakah Bapak pernah melakukan permohonan kredit untuk mendapatkan fasilitas pinjaman di salah satu bank? Pernah. Pernah. Di bank mana aja yang Bapak mengajukan permohonan mendapatkan fasilitas kredit? Saya lupa, tapi saya mengajukan permohonan itu bukan Iya. atas nama PT Agraria Wisesa, Ya. atas nama PT KW. Iya, di bank mana yang saudara mengajukan permohonan itu? Yang kami dapat kredit untuk itu dari Bank QNB. QNB, selain QNB tidak ada? Ada? CIB Niaga?
CMB ada. Ada. Tapi BNI, lain perusahaan. di BNI juga ada. BNI ada. Yang mengajukan permohonan itu, yang menandatangani surat itu apakah direktur atau komisaris? Direktur, dirut. Dirut. Ya. Direktur yang mengajukan permohonan, saudara yang memberikan persetujuan. Pak, pengajuan kredit itu atas beberapa perusahaan. Ya. Ya. Hubungan Agrawisesa dengan salah satu bank misalnya QNB untuk mendapatkan permohonan fasilitas kredit itu? Maksud Bapak? Gak, yang mengajukan permohonan fasilitas kredit kan Agrawisesa, betul? Bukan, yang mengajukan itu Kalpataru. 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 Bukan, yang mengajukan itu adalah 7 perusahaan dan Salah satunya adalah Agrawisesa. Berapa saudara terdakwa masih ingat yang dimohonkan oleh Kalpataru dengan 7 perusahaan, salah satunya Agrawisesa? 135 juta. 135 juta US dollar. Ya, Oke, itu yang diajukan ke QNB. betul. Disetujui tidak sama QNB 135 juta US dollar? Maaf, kami mengajukan 210 juta US Oke, dollar. 200 juta US dollar disetujui oleh QNB. Saat itu disetujui oleh KNB sebesar 135 juta. 135 juta US dollar. Itu tahun berapa itu saudara mengajukan permohonan? 2015. 2015. Pada saat saudara mengajukan permohonan, ada tidak semacam dokumen yang dijadikan sebagai salah satu jaminan, sebagai salah satu syarat untuk QNB akan memberikan fasilitas kredit kepada Kalpataru yang salah satunya adalah aset yang dimiliki oleh Agrawisesa? Yang kami berikan jaminan saat Iya. itu adalah aset dari 7 perusahaan di luar Agrawisesa. Oke, apakah tanah-tanah yang disubang itu juga dijadikan sebagai salah satu bentuk syarat atau jaminan ke QNB untuk mendapatkan fasilitas kredit itu yang dimiliki aset Agrawisesa? Waktu kami menarik pinjaman itu tidak dijadikan syarat. Terus yang dijadikan sebagai jaminan apa? Yang dijadikan jaminan saat itu adalah PT Kebun. Kebun yang mana? Kebun yang Di di Subang? Kalimantan. Kalimantan. Baik. Apakah saudara pernah tidak memberikan atau semata jaminan atau sertifikat itu ke masyarakat, pernah tidak ke QNB? Saya pernah. Pernah memberikan sertifikat. Ya, Oke, sertifikat yang saudara maksud apa hubungannya dengan tanah-tanah yang di Subang? belum ada hubungan, Pak, karena masih ada pembahasan berikutnya. Baik. Kemudian Dan yang kami berikan itu adalah sebagai titipan. titipan. Itu sertifikat. Sertifikat ya? Sertifikat yang saudara titipkan kemana? Kepada KNB. Kepada QNB. Yang saudara titipkan sertifikat itu apakah salah satunya adalah tanah sertifikat yang diinginkan untuk dibeli oleh si calon pembeli, dalam hal ini Pak Freddy Chandra? Salah satunya apakah itu juga? Betul. Betul ya. Itu tahun berapa? 2015. 2017. Yang kamu berikan tahun 2015 apa 2017 yang kamu titipkan? Saya berikan jaminan itu tahun 2015. Iya, 2015. Berupa tanah HGU di Kalimantan Timur. Yang khusus di Subang aja, Pak. Yang di Subang itu nggak bisa kami gadaikan, Pak, karena belum ada sertifikat. Baik. Di Baru 2000 keluar sertifikat itu tahun 2017. di 2017. Betul. Baik. Apakah di 2017 itu juga kemudian saudara serahkan itu sertifikat yang milik Agrawisesa khususnya yang di Subang di QNB? Wah, begini Pak, untuk tanah Subang itu luasnya 1.744 hektar, Iya. terdiri atas 15 sertifikat. Ada salah satu sertifikat kami Iya. di desa Kedawu, Iya. itu luasnya sekitar 200 hektar. Betul. Dan tanah Bapak Sugianto yang rencananya akan diperjualbelikan Iya. ada di dalam sertifikat yang 200 hektar itu.
Yang di dalamnya itu aja. Yang itu sertifikat itu yang saudara titipkan juga di QNB. Saya titipkan juga ya. Baik. Saat Freddy Chandra dengan Pak Sugianto melakukan transaksi untuk pembayaran ke saudara dengan cara apa? Transfer atau mereka melakukan pembayaran secara tunai? Mereka melakukan transfer Ke rekening siapa? Saudara atau ke Agra Wisesa? ke rekening Agra Wisesa. Ke rekening Agra Wisesa. Berapa kali pembayarannya itu? Seingat saya 3 kali yang dilakukan. 3 kali pembayaran dilakukan oleh Pak Freddy. Ya. Masih ingat untuk pembayaran tahap pertama mereka transfer ke rekening Agra Wisesa berapa? 16 miliar 687. 16 miliar. Oke. 500.000. Di termin kedua Mereka membayar 5%, Pak. 5% sejumlah Sejumlah sekitar 5 juta. 5 juta. Di termin ketiga Termin ketiga mereka membayar lagi. Oh maaf. Termin pertama 25%. iya, Termin kedua 5%. baik. Termin ketiga 20%. Baik, total Totalnya 50%. totalnya 50%. Jumlah uang yang sudah ditransfer ke rekening Agra Wisesa berapa? 33 miliar 375 juta. 33 miliar 375 juta. Apakah dengan pembayaran 33 miliar tersebut saudara Freddy Chandra sudah menguasai lahan tersebut tidak? Kalau mereka mau menguasai kami persilakan, Pak. Baik. Apakah dengan pembayaran 33 miliar 375 juta, saudara Freddy Chandra dengan Sugianto sudah mendapatkan sertifikat apa belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Belum karena belum lunas. Belum lunas. Baik. Apakah sertifikat salah satunya Desa Kagau itu yang dijadikan sebagai titipan saudara ke QNB ini adalah tanah yang di dalam 200 hektar itu adalah yang ada di QNB? Betul. Betul ya. Baik. Apakah sertifikat itu sudah saudara ambil belum dari QNB? Kan saudara titip di QNB. Maaf. Sertifikat-sertifikat yang saudara titip itu kan masih ada di QNB. Betul. Apakah saudara sudah ambil atau belum? Belum. Belum. Maka karena saudara belum ambil itu karena melakukan belum pembayaran fasilitas kredit itu. Enggak, kan saudara titip itu sertifikat. Betul. Saudara belum membayar itu sertifikat, belum mengambil sertifikat. Ya. Apakah dasar saudara tidak mengambil sertifikat itu karena belum melakukan pelunasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh QNB? Salah satunya itu. Begini, Pak. Begini. Bukan karena itu. Karena waktu itu kami menitipkan hanya untuk penyimpanan aja. Iya. Begitu saudara titipkan, kemudian kan ada kucuran dana dari QNB itu, iya. Enggak ada hubungannya sama itu, Pak. Dana udah dikucurkan 2015. Iya. Sertifikat ini kami titipkan tahun 2017. Saudara titipkan tahun 2017. Sugianto ingin membeli tanah di tahun 2016. Iya. Sudah dilakukan pembayaran 50%. Iya. Kenapa setelah dilakukan pembayaran 50%, sebelum saudara memberikan sertifikat itu dititipkan ke QNB, kenapa saudara tidak memecahkan untuk memberikan sertifikat itu kepada Sugianto? Belum ada kepentingannya, Pak. Kan dia sudah bayar kan 50%. Iya betul. Ya. Saudara tidak memberikan itu. Bukan kalau dia udah bayar 100%, itu harus diberikan. Baik. Sampai hari ini memang belum saudara berikan juga kepada Belum dibayar, Pak, sisanya. belum dibayar. Janjinya 50% itu akan diberikan bank garansi kepada kami. Seperti itu ya. Iya. Tapi- Bank garansi belum kami terima sampai sekarang. Tapi waktu itu saudara Freddy kan pernah dipanggil diminta keterangannya juga. Saudara juga pada saat itu sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Freddy bahwa mereka ingin mau mendapatkan sertifikat, tapi pada saat itu saudara sebagai komisaris tidak memberikan sertifikat itu ke mereka. Taunya mereka ternyata sertifikat itu sudah dititipkan di QNB. Itu yang disampaikan pada saat itu, betul? Begini, Pak, kalau memang Pak Freddy itu memang sungguh-sungguh mau mengambil sertifikat,
dia bisa melaksanakan sesuai perjanjian ini. Enggak, dia tidak mengambil, paling tidak Bapak sebagai komisaris harusnya memberikan sertifikat itu kepada pembeli. Saudara tidak berikan. Pembelinya belum lunas. Adakah kesepakatan saudara dengan Pak Freddy? Bahwa iya, kesepakatannya itu bahwa sertifikat ini harus kami berikan setelah aja nih Pak. Ya. Baru kami split, kami pecahkan. Bapak kenal namanya Notaris Olga Karina? Kenal? Kenal ya. Telah membuat satu terkait dengan akta nomor 9 ya. Iya, nomor 9. Ya. Baik, pernah nggak membuat akta di hadapan Pak Ibu Olga Karina? Perusahaan pernah buat Pak. Iya. Oleh Muhammad Ali. Oleh Muhammad Ali. Atas persetujuan dari komisaris nggak? Iya. Betul ya, atas persetujuan komisaris. Apakah di dalam akta tersebut, akta tersebut itu dibuat sebelum pembayaran atau setelah pembayaran dari Pak Freddy? Sebelum pembayaran. Sebelum pembayaran. Apakah di dalam akta tersebut telah tertulis beberapa klausul bahwa tanah-tanah yang disubang akan dijual kepada Freddy adalah tidak pernah sengketa? Tanah kami nggak pernah ada sengketa. Iya, di dalam akta ini Ada. Apakah tanah tersebut sertifikatnya tidak pernah dianggunkan atau dijaminkan atau dititipkan di bank lain? Betul. Betul. Apakah di dalam klausul itu juga di dalam akta notaris tersebut kesepakatan saudara tuangkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah clean and clear? Betul. Betul ya. Baik, saudara pernah lihat ini? Pernah ya. Apakah ini yang dibuat di hadapan notaris Olga Karina? Iya, Pak. Antara Sugiarto Chandra dengan Pak Freddy, terus kemudian dengan Muhammad Ali juga yang mewakili agraris. Betul. Di sini kan ada klausul clean and clear. Iya. Oke. Maksud clean and clear yang saudara maksud apa yang kamu tuangkan di dalam akta notaris? Maksudnya clean and clear itu tanah itu bebas dari penguasaan orang lain. Bebas dari penguasaan orang. Apakah bebas dari sengketa juga? Bebas dari sengketa. Apakah clean dan and clear ini yang saudara maksud ini adalah tanah tersebut tidak pernah dijual belikan? Betul. Apakah clean and clear itu juga termasuk tanah tersebut tidak pernah sertifikatnya dititipkan atau diagunkan atau dijaminkan ke pihak perbankan? Bukan dititipkan Pak, digadaikan. Digadaikan tidak pernah ya? Tidak pernah. Baik. Apakah itu yang termasuk clean and clear? Yang tidak digadaikan itu? Iya betul. Baik, cukup ya. Selesai, PU? Selesai? Ya, silakan penasihat hukum. Terima kasih, Mulia. Saudara terdakwa, saya mulai dari facility agreement. Bisa saudara jelaskan siapa yang bernegosiasi dengan QNB pada saat mengajukan permohonan kredit? Agrawisesa atau tadi Kalpataru Investama mengajukan kredit ke QNB? Yang mengajukan itu adalah 8 perusahaan. Betul. Salah satunya adalah agrawisesa. Pada saat bernegosiasi, apakah saudara paham di dalam facility agreement terdapat klausul yang disebut dengan Subang Disposal Program? Betul. Bisa saudara jelaskan apa itu Subang Disposal Program dalam facility agreement? Mengenai Subang Disposal Program. Oh, oke. Skors.
yang dinyatakan buka dan Baik, silakan terdakwa untuk melanjutkan. Apa yang dimaksud dengan Subang Disposal Program dalam Facility Agreement? Dalam facility agreement yang berhutang itu adalah 8 perusahaan. Salah satunya adalah PT Agrawisesa. Untuk melunasi pinjaman kepada QNB, cukup Agrawisesa dengan harga $20 per meter, cukup PT Agrawisesa itu mencadangkan 675 hektar. Itu maksudnya. Ya, Jika terjadi Subang sesuatu- Disposal Program itu kan, kalau saya nggak salah, silakan dikoreksi. Program penjualan Subang itu arti harfiahnya. Betul. Nah, itu program apa? Program di mana kami diwajibkan menjual 100 hektar terhitung sejak tahun Januari 2017 sampai Desember 2023 dengan total yang kami jual sebanyak 675 hektar. Baik, betulkah itu adalah program pembayaran kredit dengan cara penjualan tanah Subang setiap tahunnya 100 hektar dengan harga minimal 20 US dollar per meter? Betul. Gitu, Pak. Ya. Berdasarkan program itu, apakah Facility Agreement mewajibkan Agrawisesa untuk membebani hak tanggungan terhadap tanah Subang? Silakan jawab, Pak. Itu tidak wajib untuk membebani, kecuali tanah-tanah yang memang diharuskan untuk ditentukan. Tanah mana saja yang ditentukan untuk dibebani hak tanggungan, Pak? Itu belum kami tentukan. Tapi seluas dari 1744, 675 hektar itu harus dijual secara bertahap. Baik. Artinya ada bagian tanah yang akan dibebani hak tanggungan menurut Facility Agreement, betul? Betul. Pernah dibebani hak tanggungan tidak tanah Subang? Belum. Belum. Kenapa terdakwa tidak membebani atau tidak memberikan atau tidak menandatangani akta pemberian hak tanggungan kepada QNB? Kenapa pada saat itu? Padahal saudara sudah menyerahkan sertifikat, menitipkan. Oke, sebetulnya begini. Kami sudah meminta izin kepada QNB untuk melakukan penjualan terhadap terhadap beberapa pembeli tanah. Kemudian kami mau membuat surat kepada mereka. Pihak QNB mengatakan itu tidak perlu karena tanah itu tidak termasuk bagian yang akan dibuat hak tanggungan. Jadi kami mau membuat hak tanggungan itu dulu untuk mereka. Kami akan menjual dulu, mengeluarkan dulu. Mic-nya nggak hidup, mic-nya. Jadi kami akan menyelesaikan dulu penjualan tersebut dengan men-splitting tanah-tanah yang telah kami jual. Baru kami akan membuat hak tanggungan kepada QNB. Ya, pertanyaan saya kenapa saudara tidak menandatangani
akta pemberian hak tanggungan. Kami harus menyelesaikan urusan sebelum itu dulu dong Pak. Baik. Urusan apa tuh Pak? Dia punya yang kami jual. Urusan yang kami jual. Iya. Apakah itu berarti karena Bapak sudah menjual tanah yang salah satunya kepada Pak Freddy dan Pak Sugiarto, makanya saudara belum mau menandatangani hak tanggungan? Iya betul, salah satunya itu. Ada tanah lain Pak yang dijual Pak? Ada. Ada. Penjualan tanah kepada Pak Sugiarto atau kepada tanah lain yang dilakukan oleh Agrawisesa, Iya. itu sebelum atau setelah dimulainya Subang Disposal Program? Setelah Penjualan kapan sih Pak? 2016. 2016. Subang Disposal Program mulainya kapan Pak? 2015. Subang Disposal Program mulainya kapan Pak? Mulainya 2017 Februari. 2017. Baik. Itulah, apakah benar karena itulah Bapak menganggap atau Agrawisesa menganggap bahwa penjualan tanah itu di luar program Subang Disposal Program? Betul. Karena kita hanya diwajibkan melepaskan 675 juta. Baik. Itu pembayaran hutang kepada dia. Baik. Saya perlihatkan ke Bapak bukti T1. Itu surat keterangan pendaftaran tanah. Silakan Pak. Di dalam surat keterangan pendaftaran tanah, apakah betul, saya tanya, apakah betul itu adalah surat keterangan tanah objek PPJB antara PT Agrawisesa dengan Sinar Indah Jaya Kencana? Betul. Apakah betul itu surat keterangan tanah objek PPJB antara Agrawisesa dengan HGB 101? Di dalam SKPT tersebut itu ada beberapa blokir Pak. Pertama ada 2 blokir dari Polres Subang, kemudian ada blokir dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berdasarkan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara 430. Jakarta Utara 430 yang paling bawah Pak. Betul ya. Nah, bisa Bapak jelaskan? Itu nggak diblokir Pak untuk Jakarta Utara. Ya, di situ ada catatan Pak. Baik Pak. Ya. Ya. Bisa Bapak jelaskan masing-masing proses, 2 proses pidana di awal dan proses 430 Pak. Oke. Bagaimana prosesnya sampai saat ini? Oke. Blokir dari Polres itu karena adanya laporan dari polisi. Laporan dari polisi, kemudian diblokir, tapi sekarang laporan polisi ini sudah SP3. Sudah SP3, baik. Kemudian perkara perdata nomor 430 PDT tanggal 19 Agustus 2021 telah kami menangkan. Baik. Sekarang prosesnya sampai mana Pak? Yang mana Pak? Yang 430? 430 kami telah menang juga di pengadilan tinggi. Baik. Apakah benar QNP pernah melaporkan dugaan tindak pidana atas nama terlapornya saudara? Kaitannya dengan facility agreement Pak? Betul. Betul. Tindak pidana apa yang dilaporkan Pak? Tindak Apakah benar PT QNB melaporkan Bapak
melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang, Pak. Betul. Betul. Bagaimana prosesnya saat ini, Pak? Prosesnya kami setelah mendapatkan SP3 penghentian penyidikan dari polisi. Bagaimana Bapak bisa tahu? Kami telah menerima surat dari Barreskrim. Bapak terima surat. Menurut Barreskrim, apa alasan Barreskrim menghentikan proses pidananya, Pak? Bukan melakukan tindak pidana karena jaminan yang diberikan debitur lebih besar daripada outstanding hutang debitur terhadap bukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Baik. Cukup dari saya. Tambahin. Izin majelis. Oke. Terima kasih, Pak. Saya ingin kembali kepada dakwaan Pak Burhanuddin. Sebenarnya pelapor Pak Burhanuddin ini siapa, Pak? Pelapor yang sekarang adalah Bapak Sugianto dengan Bapak Freddy Sugianto Chandra dan Freddy Chandra. Oke. Pelapor Bapak Pak Sugianto Chandra dan Freddy Chandra. Betul. Bukan QNB. Bukan. Oke. Bisa Bapak jelaskan bagaimana sih Pak awalnya sampai ada laporan terhadap Bapak? Kan udah berjalan nih proses pembayaran, proses jual beli. Apa yang mereka dengar, Pak, sehingga Bapak dilaporkan sama Pak Freddy dan Pak Sugianto? Apa yang Bapak ketahui? Oke, yang kami ketahui bahwa waktu terjadi pelaporan oleh QNB kepada polisi, Bapak Sugianto juga dipanggil oleh. Jadi ada laporan dari QNB melaporkan Bapak. Iya. Setelah itu Bapak Sugianto dipanggil oleh polisi. Dipanggil jadi saksi, Pak. Jadi saksi. Baik. Kemudian waktu beliau dimintakan keterangan, dia marah. Karena merasa kok saya beli baik-baik dipanggil polisi. Kemudian beliau dengan alasan itu beliau melaporkan saya pada kemarahan itu. Dan itu juga pernah Freddy Chandra anaknya mengatakan hal tersebut dalam sidang ini. Baik. Berarti akar dari masalah kita ini hari ini karena dalam proses transaksi Saudara Burhanuddin dilaporkan oleh pihak QNB. Iya. Kembali seperti apa yang tadi rekan saya. Jadi sekarang untuk laporan yang menjadi dasar pelaporan Pak Freddy dan Sugianto yang dilakukan oleh QNB, kasusnya sampai mana, Pak? Kasus yang dilaporkan oleh QNB, kasus saya yang dilaporkan oleh QNB telah dikeluarkan surat penghentian. Berarti udah SP3 nih, Pak. Berarti nggak ada masalah sama urusan QNB-nya. Nggak ada. Izin majelis untuk bukti kami di T2 dan T3 majelis. Di T3 dan T4 majelis. Berarti untuk laporan yang dikira oleh Saudara Sugianto dan Saudara Freddy itu posisinya udah SP3. Betul. Tapi proses yang laporan yang ini malah jalan terus. Berarti Saudara tidak pernah ada punya masalah sama QNB? Tidak pernah ada masalah. Baik. Terkait dengan yang tadi dikatakan bahwa dikatakan sebagai penuntut umum tadi bilang bahwa Saudara menjaminkan tanah, menjaminkan sertifikat. Saya mau tanya Saudara menjaminkan apa Saudara menitipkan? Saya menitipkan. Bukan menjaminkan. Bukan menjaminkan. Baik. Berarti ada tanda terimanya? Ada. Izin majelis di T5 majelis. Ke siapa? Apakah Saudara Bunga lewat Rahmatia?
PIA dia. Ya, orang QNB. Iya, Oke, orang QNB yang PIA saya. yang tadi Bisa keterangannya sudah dibacakan. yang nggak dijadikan saksi. Yang tidak dijadikan saksi oleh penuntut Ada yang umum. karyawan Baik. QNB yang menjadi kunci daripada Oke, ini. baik. Saudara sudah menitipkan, bukan menjaminkan. Bukan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kaitan sama QNB. Bapak pernah mengajukan. Itu yang jadi jaminan tanah Subang atau tanah Kalimantan, Pak? Yang saya jaminkan sampai saya menarik seluruh uang 135 juta. 135 juta USD. Oke. Itu adalah tanah Kalimantan. Tanah Kalimantan, bukan tanah Subang, Pak. Bukan. Oke, Karena baik. Tanah Kalimantan nilainya sekitar 210 atau 215 juta dolar. 215 juta dolar. Itu pun diappraise oleh appraisal dari bank. Itu pun dari appraisal bank. Jadi dari QNB tidak ada masalah, Pak. Nggak ada. Oke, baik. Kemudian saya langsung ke proses jual beli terjadi, Pak. Iya. Oke, Bapak bikin perjanjian. Bapak pegang lagi perjanjian kopinya nggak, Pak? Enggak salah. Oh, Bapak nggak pegang kopinya. Perlihatkan aja. Bapak baca dulu. Izin saya bacakan, Pak. Benar tidak terkait dengan perjanjian jual beli antara akta perjanjian jual beli nama Tuhan Muhammad Ali, yang kedua Tuan Sugianto Chandra. Ini Pak Muhammad Ali direktur ya, Pak? Dirut ya? Dirut tanggal 28 Juni 2016 nomor 09. Pada pasal 9 dikatakan demikian, Pak. Untuk kepentingan hukum pihak kedua, pihak pertama menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada pihak kedua, yaitu pembeli, akan tetapi segera setelah pihak kedua melunasi seluruh harga pembayaran atas tanah tersebut dan bidang tanah tersebut di atas telah diterbitkan sertifikat haknya, kemudian dipecah dan tercatat atas nama pihak pertama. Pertanyaan saya ingin menguatkan saja, Pak. Sudah lunas belum jual beli tanahnya, Pak? Belum. Belum. Cukup majelis. Saudara terdakwa tidak jauh dari surat dakwaan ya. Menurut dakwaan saudara ini menjual tanah kokoh kalau tidak dijaminkan. Betul. Tapi menurut surat dakwaan saudara menjaminkan. Pertanyaannya adalah duluan mana saudara menjual sama Sugiarto dengan menitipkan sertifikat itu ke QNB? Duluan saya menjual. Jualnya kapan? Jualnya 2016. Bisa disebutkan tanggal dan bulannya? Bisa. Juni 2016 betul? Betul. Mulai 28 Juni 2016. Di perjanjian itu ada klausul clean and clean katanya. Betul. Betul. Emang clean and clean. Clean and clean. Nah, kenapa sekarang kok posisinya dititipin ke QNB? Saya titipkan waktu itu karena tanah itu dulu diblokir oleh polisi. Diblokir oleh polisi. Dititipinnya kapan, Pak? Dititipinnya tanggal bulan Mei 2017. Bulan 2017. Iya. Dijual 2016, dititipin 2017. Betul. Bisa kira-kira setahun kalau menurut tahunnya. Betul. Bunyi penitipan itu dititipkan apa sebagai jaminan? Dititipkan. Nah, misalnya ada klausulnya kalau nanti saya tidak bisa membayar utang Oh enggak ada. dari QNB, maka ini dilelang oleh QNB. Enggak ada yang mulia. Tidak ada. Hanya dititipkan. Karena kewajiban saya sama QNB hanya 675 hektar. Tanah yang kami titipkan hanya 1.740. Kan saudara kan di Subang bilangnya tanahnya.
Kenapa? Di Subang tanahnya Iya betul, ada 15 sertifikat. betul. Satu desa atau beberapa desa? Ada 6 desa yang mulia. 6 desa. Berapa tadi hektarnya? 1.744. 1.700 hektar. Yang kamu jual sama Sudianto itu 15 hektar. 15 hektar. Iya. Dari 15 yang kemudian menjadi sertifikat, itu satu sertifikat atau beberapa sertifikat? Untuk yang itu ada 15 hektar, seluruh sertifikat dari yang 1.744. Kemudian yang Pak Sudianto itu ada dalam sertifikat yang luasnya 207 hektar. Jadi harus dipecah dulu dari yang 207 hektar. 207 yang 15 dijual. Iya. Sama Pak. Ya dari 207 hektar ada sertifikat nomor 101 itu luasnya 207 hektar. Desa mana? Desa Kedau. Desa Daun. Yang dititipin ke KNB itu saja apa yang 14 yang lainnya? Semuanya 15 ya. Termasuk yang bukan di Kedaung. Semua termasuk yang bukan di Kedau. Ya. Dalam lembar surat dakwaan, saudara tidak bisa bunyinya karena perkara lain. Itu perkara apa nih Pak? Perkara jual beli tanah ini juga yang mulia. Nah, makanya perkara ini juga saudara sudah sekarang statusnya napi atau tahanan dalam perkara itu? Sudah napi yang mulia. Napi. Sebagai terdakwa diputus perkara apa? Perkara penipuan juga yang mulia. Siapa korbannya? Korbannya Wika Beton. Di kantor. Di mana letaknya sama yang dijual sama ini? Yang dijual kepada Wika Beton itu di desa lain. Desa Kantorti. Sebelahan sama ini. Sama yang dijual. Di sebelah dengan ini ya. Di batas jalan. Tapi lain desa. Lain desa ini. Lain desa. Penipuan di sana. Iya. Itu katanya. Iya. Dan itu berapa jadinya? Itu untuk 3 tahun 10 bulan. Enggak, sekarang putusannya berapa saudara jalannya? Putusannya Ya. 3 tahun 10 bulan yang mulia. Sudah dijalani berapa? 2 tahun yang mulia. Ya. Mengenai tanah yang 101 desa Padaul, sertifikat apa tadi? AGB ya. Ya apa? Dari apa itu namanya? AGB. HGB. AGB 101. Ya betul yang mulia. Dititipin ke KNB. Betul yang mulia. Itu untuk jaminan pembayaran atau apa? Saya titipkan itu untuk mengamankan aja sertifikat itu yang mulia waktu itu. Kan itu sudah dijual katanya 101. Bukan, 101 itu 207 hektar. Ya. Kami harus melakukan splitting. Dari 207 hektar itu dipecah lagi 15 hektar keluar. Nah sekarang posisinya dititipin itu gimana pecahnya kalau pun ini? Mau di pada nama atas nama? Bisa kami mohonkan melalui BPN atau pengadilan. Kalau pembayarannya sudah penuh. Jadi ini dua mana bayar penuh dulu baru pecah atau pecah dulu baru penuh? Kami harus menerima bank garansi dulu. Maksudnya gimana? Titip dulu? Bukan, kami ada jaminan pembayaran untuk yang 50% dengan bank garansi. Sugiantonya? Iya. Sugianto bikin bank garansi 50% dari dikurangi Iya betul. bayaran. Iya. Kalau setelah selesai baru kami bisa cairkan. Maksudnya baru bisa ditarik. Iya betul. 101-nya. Iya. Selama ini belum sama Pak Sugiantonya yang 50%. Yang 50% belum dibayar ya. Kan 50 nggak dibayar nih. 50% ya. Kurang 50%. Betul. Maksudnya gini loh, jangan sampai nanti dari apa ini dari lempar-lemparan, kamu bayar dulu baru tak tarik. Oh enggak, sesuai perjanjian aja yang mulia. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang PBGB. Yang 2016. Iya. Apa bunyi intinya di situ? Bukan, artinya kami akan melakukan AJB setelah diberikan bank garansi dari sisa pembayaran. Ada klausul lain itu di PPJB tahun 2016. Ada yang mulia. Bisa saudara ingat apa kata-kata yang ada di situ? Maaf yang mulia, saya nggak megang perjanjian. Ya, dikasih anak. Izin.
Gimana? Kami bacakan yang mulia. Sedangkan sisanya sebesar 50% dari harga yang disepakati atau sebesar 33.375.000.000 akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan menggunakan bank garansi. Yang akan siapa maksudnya Pak? Hah? Yang kedua itu siapa? Sugianto. Sugianto ya. Pakai bank garansi terus? Yang akan diterbitkan seminggu sebelum penandatanganan akta jual beli oleh kedua belah pihak atas bidang tanah tersebut. Jadi dengan waktu seminggu setelah ada bank garansi baru mau diambil itunya. Betul. Satunya. Betul. Kami akan mohon. Baik, pada terdakwa. Selanjutnya, bagaimana uang yang sudah masuk dari saksi Sugianto Chandra sebesar 33 miliar rupiah? Di mana uang itu? Uangnya dimasuk ke dalam perusahaan yang mulia. Perusahaan apa? Perusahaan PT Agrawisesa. Masih utuh? Sudah terpakai yang mulia. Terus bagaimana kelanjutan terhadap jual beli? Satu sisi tidak ada bank garansi, saudara tidak mau meneruskan. Satu sisi si Sugianto merasa terugikan karena sudah stok 33 miliar dan tidak dapat barang. Bisa dipahami? Mengerti yang mulia. Ya. Satu sisi saudara menginginkan adanya bank garansi Betul. untuk melunasi 50%. Iya. Ya. Si Sugianto sudah menyerahkan 375 ya. 33 miliar 375 juta. Dan juga bukan uang yang sedikit. Betul yang mulia. Ya. Tentu dia juga ingin kepastian apakah sesudah dia menyetor 50% lagi akan keluar sertifikatnya ataukah makin hilang itu uang gitu loh. Oh, Mengerti maksudnya? Nah, bagaimana posisi sekarang di saudara? begini yang mulia. Sisa pembayaran itu tidak kami minta pembayaran dengan cash, tapi dengan bank garansi. Ya. Ya, jadi bank garansi itu hanya bisa dicairkan kalau setelah keluar sertifikatnya. Itu satu yang mulia. Kami juga sebenarnya sedang berusaha mendapatkan dana untuk menggantikan uangnya Pak Sugianto. Oh, balik baik itu maksudnya? Kenapa? Dikembalikan duitnya. Iya, kami coba menjual aset lain untuk bisa menggantikan uang beliau. Terus bagaimana sudah laku beberapa aset? Kenapa yang mulia? Sudah laku Masih beberapa bisa. aset? Kelihatannya ada peluang yang bagus yang mulia. Kita sudah usia juga sudah banyak ya Pak. Iya betul. Pada meninggal bawa hutang ya kan. Kalau Iya. bisa diberesin lah di Iya, situ iya. untuk apa Betul, kita Pak. tinggalkan. Itu doa saya yang mulia. Ya, maksudnya daripada kita Sebelum saya meninggalkan dunia ini, urusan dunia udah selesai semua. nah, bisa mungkin urusan dunia selesai. Ya apapun yang bisa lah saudara lakukan untuk mengembalikan. Ya tergantung kesepakatan lah dengan Sugianto Chandra itu ya. Iya, iya. Mengembalikan uang itu. Ya, saudara segera lah untuk Iya. ya. Baik. Kemudian sekarang posisi Muhammad Ali itu di mana? Saya nggak tahu yang mulia. Kapan saudara terakhir ketemu sama Ali? Mungkin sudah 5-6 tahun yang lalu yang mulia. Oke.
Ada lagi pertanyaan baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum? Sudah cukup? Mau apa? Sudah Pak, sudah. Sudah terdakwa. Saya pakai perkaranya ada 3 bulan katanya. Kenapa? Perkara lain tapi ada 3 bulan yang saudara lakukan. Ini PT Agrawisesa ini emang punya saudara semua sahamnya. Saham mayoritas kami yang mulia. Ada nggak misalnya keberatan dari pemegang saham lainnya saudara menjual asetnya Agrawisesa berupa tanah yang Subang ini? Tanah Subang itu kami jual bersama yang mulia. Kan tadi kata saudara mayoritas. Saya mayoritas ya, tapi Ada yang minoritas itu merasa memiliki yang Subang itu yang 200 atau yang 15 atau lebih misalnya 15 sertifikat. Merasa keberatan dengan penjualan ke enggak yang mulia. nggak ada konflik internal di Agrawisesa. Enggak ada. Nggak ada laporan polisi saudara sudah menggelapkan. Yang menjual itu dirut yang mulia yang mengatakan. Ya barangkali saudara kan katanya tadi mayoritas. Kalau mayoritas bukan minoritas, barangkali minoritasnya keberatan. Itu kalau dijual sama dirut misalnya gitu. Dirut saya menguasai 55%, dirut menguasai 43%, 93, 98. 98-nya 2. Yang dua keluarganya dirut yang mulia. Nggak ada keberatan. Nggak ada keberatan. Ini mungkin satu pertanyaan aja buat terdakwa. Terdakwa, untuk saudara kan pernah dipidana juga terhadap perkara yang di luar ini dengan korbannya adalah Wika Beton ya, betul ya? Korbannya yang Wika Beton, yang sudah diputus dengan 3 tahun 10 bulan. Oke, saudara yang menjual tanah juga kan ke Wika Beton juga. Perusahaan. Iya, perusahaan ya, atas instruksi saudara juga kan ke Muhammad Arif. Iya, persetujuan. Apakah waktu saudara menjual tanah ke Wika Beton termasuk juga salah satunya adalah sertifikat, dia memiliki sertifikat itu juga Pak ya? Sertifikatnya berbeda. Iya, sertifikatnya berbeda. Yang untuk Wika Beton, untuk Freddy adalah 101. Yang untuk Wika Beton apa nomor sertifikatnya berapa masih ingat? Lupa ya. Apakah sertifikat yang pada saat saudara tanah yang ada saudara jual ke Wika Beton yang bersertifikat itu yang kemudian saudara titipkan juga ke UNB? Betul. Iya ya. Jadi sertifikat tanah yang bersertifikat saudara jual ke Wika Beton adalah sertifikat yang saudara titipkan ke UNB, yang saudara diputus dengan 3 tahun 10 bulan, dengan tanah yang di Desa Kadaung yang bersertifikat 101 yang saudara jual ke Freddy Chandra dan Sugiarto, itu yang juga saudara titipkan juga ke BNI. Iya. Baik, terima kasih. Cukup ya Mulia. Tambahan. Baik. Tadi saudara jelaskan mengenai transaksi dengan Wika Beton dengan bandingannya dengan transaksi dalam perkara ini. Yang saya tanya, apakah klausul perjanjian jual beli antara Agrawisesa dengan Wika Beton sama dengan klausul perjanjian jual beli tanah antara Agrawisesa dengan SIK? Tidak. Kemudian yang kedua, jika SIK ingin menggunakan tanah sekarang, bisa menggunakan tanah dengan izin Bapak? Bisa diserahkan kepada SIK? Bisa. Yang ketiga, dalam keterangan Bunga Rahmatia disebutkan Pak Burhanuddin mengatakan bahwa belum mau menandatangani tanda terima tersebut karena di dalam tanda terima terdapat tulisan jaminan atas fasilitas kredit, leverage finance, and senior secured loan, di mana menurut Pak Burhanuddin untuk tulisan tersebut dirinya mengatakan akan terlebih dahulu berdiskusi dengan Bank UNB. Pertanyaan saya, pernah menyampaikan kepada Bunga bahwa saudara tidak bersedia
menandatangani tulisan jaminan atas fasilitas kredit leverage finance and senior secured loan. Iya. Ya, dengan alasan karena tulisan tersebut menurut Bapak bermasalah. Iya. Betul. Cukup yang mulia. Cukup semua ya? Cukup semua yang mulia. Baik. Ada yang akan diajukan lagi penasihat hukum? Cukup yang mulia. Cukup. Penuntut umum juga sudah cukup. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana atas nama saudara terdakwa Burhanuddin dinyatakan selesai. Selanjutnya sesuai dengan hukum acara kita lanjut ke tuntutan. Kapan mau siap tuntutan? Minggu yang mulia. 1 minggu. Sekarang tanggal 8 dari tanggal 15 ya Pak ya? Sebelum Agustus. Baik. Masih Agustus Pak, bukan sebelum Agustus. Ya. Baik, sidang ditunda hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 untuk tuntutan. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Banyak perkara. Ini, matiin. Jangan bengong. Matiin.